Janji-Mu ya dan amin buat setiap kami Tuhan. Kasih-Mu berlimpah tiada taranya. Kami tidak bisa membalas semua kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kami. Selain kami datang untuk menyenangkan-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan, itu yang menjadi kerinduan kami. Dan itu kami lakukan pada pagi diberkati ini Tuhan di dalam ibadah kami. Kami percaya Tuhan Engkau bertahta di atas puji-pujian umat-umat-Mu. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan Engkau berkenan untuk menyatakan kebenaran-Mu. Isi hati-Mu yang terus meneguhkan kami, menguatkan kami, yang menuntun kami, mengajar kami, memperbaiki setiap kesalahan kami, mendidik kami untuk terus dituntun kepada segala kebenaran. Nyatakan itu pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Roh-Mu bekerja menguasai setiap kami Tuhan. Sebab kami sadar kami lemah, kami terbatas. Tapi oleh kekuatan Roh Kudus kami dimampukan untuk dapat memahami setiap apa yang menjadi kemauan dan pesan Tuhan. Dan biarlah kami semua menjadi orang-orang yang berbahagia, karena Engkau sendiri berkata setiap orang yang melakukan kebenaran ini dia berbahagia. Nyatakan itu Tuhan atas setiap kami Tuhan. Dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, jam pemberitaan dari awal pertengahan sampai akhir biar boleh jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kami semua diberkati Tuhan. Semua kita yang rindu firman Allah boleh bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Silakan duduk, Tuhan berkati. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang pagi ini bisa jumpa dengan seluruh jemaat Tuhan yang ada di Gereja Pantai Kosta di Indonesia, Jemaat El Shaddai. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya bukanlah orang baru di tempat ini tentunya, karena sudah sering ada di tempat ini. Karena itu saya tidak perlu perkenalkan diri lagi, meskipun mungkin ada yang lihat saya ini manusia dari mana. Ya, saya saudara terkasih dalam Tuhan dari Nusa Tenggara Timur, Kupang, dan Tuhan izinkan kami sekeluarga ada di tempat ini pada pagi hari ini. Baik saudara, pada pagi yang diberkati ini saya ingin bicara firman Tuhan di bawah tema buat Tuhan senang. Tema khotbah pagi hari ini adalah buat Tuhan senang. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa Tuhan sudah membuat kita lebih dulu senang. Ada amin? Kalau saudara bisa mengalami sesuatu hari ini, ya mulai dari pertolongan Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan, dan segala macam yang kita boleh nikmati di dalam hidup ini, itu karena kasih kemurahan Tuhan. Dan itu bukti cinta Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Dan saudara, Tuhan sudah buat kita senang dengan semua berkat-berkat yang Dia berikan kepada kita. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita membuat Tuhan senang? Nah, itu adalah sesuatu yang kita mesti pikirkan bersama-sama. Karena ada banyak orang pikir cuman bagaimana Tuhan bikin dia senang, tetapi dia tidak pikir bagaimana membuat Tuhan senang. Doanya selalu saudaraku, bagaimana Tuhan buat dia jadi senang. Misalnya kalau lagi dalam masalah, dia bilang, Tuhan buka jalan supaya saya keluar dari masalah ini. Nah, itu kan minta supaya Tuhan buat dia senang. Kalau dia sakit, dia berdoa, Tuhan sembuhkan saya dari sakit. Itu berarti dia minta Tuhan buat dia menjadi senang. Kalau dia saudara dalam sebuah pekerjaan, maka dia berdoa, Tuhan berkati pekerjaan saya. Artinya dia rindu Tuhan membuat dia senang. Saudara, orang kalau berulang tahun dia berdoa, Tuhan kasih saya umur panjang. Itu berarti dia rindu Tuhan buat dia menjadi senang dengan umur yang dia lewati. Nah, saya ulangi lagi. Sudah Tuhan lakukan itu buat kita. Tetapi menjadi pertanyaannya adalah, sudahkah saudara dan saya membuat Tuhan senang? Nah, karena itu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini tema ini akan menjadi pembahasan kita. Bagaimana kita membuat Tuhan menjadi senang. Saudara yang terkasih, kalau kita membaca di dalam Alkitab, ada banyak ayat yang menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak menjadi senang dengan sejumlah perbuatan-perbuatan manusia. Ya.
Meskipun kelihatannya itu perbuatan-perbuatan dilihat secara kacamata luar, ya rohani. Tetapi Tuhan tidak senang. Justru Tuhan tidak berkenan dengan perbuatan-perbuatan itu. Misal contoh, mari kita lihat Matius 7 ayat 21 terlebih dahulu. Matius pasal 7 ayat 21. Oke, ditampilkan. Mari kita baca teks ini bersama-sama di dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ayat itu mengatakan bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Dari kacamata kita manusia, kita pikir orang yang berdoa siang malam, orang yang berseru Tuhan, Tuhan, wah itu pasti Tuhan senang. Apalagi kalau kita lanjut di ayat 22. Tadi kita lihat saudara, ayat 22. Ayat 22 ya, 1, 2, 3. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Kalau kita lihat dari ayat ini secara jasmani, kita pikir pasti Tuhan senang dong. Karena ini orang melakukan semuanya pakai nama Tuhan, bukan pakai nama lain. Bernubuat pakai nama Tuhan, usir setan pakai nama Tuhan, bikin mujizat pakai nama Tuhan. Tapi saudara lihat ayat 23. Mari kita baca ayat 23. 1, 2, 3. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku kamu sekalian. Artinya ayat 21 yang tadi kita baca itu dilakukan hanya berdasarkan dia punya kesenangan, bukan Tuhan punya kesenangan. Dia melakukan sejumlah pelayanan, kegiatan mujizat yang luar biasa, kegiatan rohani yang luar biasa. Tapi ternyata Tuhan sama sekali tidak disenangkan dengan semua aktivitas rohaninya. Saudara, buktinya itu ayat 23. Tuhan bilang, saya tidak kenal kau, sekalian pembuat kejahatan. Saudara, lihat lagi ayat ini, Matius pasal yang ke-15. Saya mau tunjukkan dulu ini ayat-ayat 8 dan 9. Mari kita lihat. Matius 15 ayat 8 dan 9. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Lihat ya, memuliakan Tuhan, bukan memuliakan dunia. Jadi mereka memuliakan Tuhan, tapi Tuhan tidak senang dengan apa yang mereka lakukan memuliakan Tuhan. Bahasa simpelnya, mereka menyanyi lagu-lagu untuk Tuhan. Mereka puji-pujian, mereka penyembahan untuk Tuhan. Tapi Tuhan tidak senang dengan penyembahan mereka. Jelas ayat itu mengatakan hati mereka jauh dari Tuhan. Ayat 9, mari kita lihat. 1, 2, 3. Percuma mereka beribadah kepadamu, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi Tuhan tidak senang. Padahal ini ibadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Matius 7 tadi bernubuat, bikin mujizat, tanda-tanda heran. Tapi Tuhan tidak senang. Saudara terkasih dalam Tuhan, satu ayat terakhir, 1, 2 Timotius 3 ayat 5 lagi. Mari kita lihat juga ayat ini. 2 Timotius 3 ayat yang kelima. 1, 2, 3. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Lahiriah ibadah, saudara. Jadi rajin, bukan tidak rajin, rajin. Tetapi mereka dikatakan hanya melakukan secara lahiriah. Lahiriah itu artinya kelihatan, nampak. Ya, saudara, lawan katanya batinia atau yang tidak kelihatan. Nah, ada orang yang melakukan ibadah secara kelihatan, rajin ke gereja, rajin doa, rajin baca Alkitab. Tapi semuanya hanya untuk kelihatan doang bahwa dia Kristen. Nah, saudara, orang-orang seperti ini juga tidak menyenangkan Tuhan, tapi dia sedang melakukan itu untuk menyenangkan dirinya sendiri. Nah, karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bukan dilarang atau kita bukan tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan ibadah. Atau kita beri kesimpulan, berarti saya tidak usah ibadah, saya tidak usah bikin mujizat, saya tidak usah bernubuat, saya tidak usah, saudaraku, menyebut nama Tuhan. Bukan. Tetapi persoalannya adalah bagaimana kita harus mencari cara, bagaimana saya melakukan semuanya itu untuk menyenangkan Tuhan.
Bagaimana supaya ibadah saya, pelayanan saya, apapun yang saya lakukan, ini menyukakan hati Tuhan. Itu yang kita perlu cari tahu. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, kamu harus cari tahu Tuhan punya mau. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya waktu menikah tahun 2004, selesai itu berangkat ke Kota Kupang. Saudara, sampai di Kota Kupang, selera orang Kupang itu berbeda dengan selera orang Jawa. Ya, saya bawa istri dari Jawa, asal Blitar, Wulingi, yang setiap hari di Jawa ya paling makan nasi, ya kalau top-top makan nasi jagung, ada di Jawa. Tapi belum tahu itu yang namanya jagung katemak campur marungga, lalu campur bunga pepaya, daun pepaya campur pidala. Nah, itu tidak ada itu di Jawa, saudara. Tapi jagung katemak itu, saudara, bukan jagung muda. Itu jagung tua yang dikeringkan. Lalu saudara yang terkasih dalam Tuhan, dimasak campur dengan sayur itu marungga atau daun kelor, ya saudara, campur dengan marungga itu. Lalu kemudian dicampur lagi buah pepaya, dicampur lagi kacang-kacang, jadi semua tercampur baur di dalamnya. Ya. Dan itu dimasak tidak bisa cepat, karena jagungnya sudah keras. Ya. Sudah masak lama pun tetap keras, saudara. Tapi itu doyannya orang NTT. Ya. Mereka tidak mau masak lama-lama juga. Sudah jagungnya keras, dimasaknya cepat, supaya makannya juga cepat. Nah, waktu itu saudara, saya kan dari NTT, jadi sudah terbiasa makan. Saya bawa orang Jawa ke NTT. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, awal-awal kami pergi pelayanan di Nusa Tenggara Timur, dalam keadaan yang serba terbatas, saudara, maka istri saya juga saya harus ajak makan jagung katemak, saudara. Padahal seleranya orang Jawa. Jadi setiap kali istri saya masukkan 1 sendok jagung katemak, itu air mata mengalir bisa 15 tetes, saudara terkasih dalam Tuhan. Sambil makan menangis, saudara terkasih dalam Tuhan. Saya tanya, kok kenapa menangis? Ya. Lalu istri saya bilang begini, aku nggak biasa makan ini. Ya saudara, saya bilang harus dibiasain dong. Ya. Karena ini sudah di NTT. Selera orang NTT adalah makan jagung katemak. Ya saudara. Akhirnya nangis makan. Hanya saya bersyukur waktu itu istri saya tidak menyanyikan lagu "Pulangkan saja aku pada." Untungnya dia tidak menyanyi lagu itu, saudara terkasih. Jadi dia juga belajar untuk makan jagung katemak. Jadi kalau sekarang, ya 2004, hari ini 2023, ya saudara, dikasihlah antara nasi dengan jagung katemak, nasi pasti dia tolak. Dia akan makan lebih pilih jagung katemak. Karena selera orang Kupang sudah menjadi seleranya. Ya saudara. Nah, hidup ini pun demikian. Waktu dulu kita belum jadi orang Kristen, seleranya dunia itu beda dengan seleranya Tuhan. Waktu saudara dan saya sudah ada menjadi warga kerajaan Allah, maka kita mesti ikuti selera sorga, bukan selera dunia. Meskipun kita masih tinggal di dunia. Karena Alkitab berkata, kewargaan kita bukan di dunia, tapi di sorga. Lihat itu ayat, Filipi 3 ayat 20. Ya, Filipi pasal 3 ayat 20. Permisi. Filipi 3 ayat 20. Mari kita lihat teks itu. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Kewargaan kita adalah di sorga. Jadi dunia ini apa? Tempat sementara. Kita tidak lagi menjadi warga dunia ini secara rohani, secara jasmani. Ya iya, kita warga Jakarta, warga Tangerang, warga mana lagi, Cikarang dan lain sebagainya. Tetapi secara iman kita bukan warga dunia. Dunia ini cuma tempat sementara. Karena itu kita mesti cari tahu selera sorga, bukan lagi selera dunia. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, seleramu sudah jadi selera surga belum? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, banyak orang Kristen seleranya masih selera dunia doang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, padahal dia sudah jadi warga kerajaan Allah. Kalau saudara baca Injil Yohanes pasal 15, Yesus bilang, aku sudah memilih kamu dari dunia ini.
Bukan kamu yang pilih aku yang pilih kamu. Supaya kamu bukan lagi menjadi orang-orang dunia. Kamu menjadi warga kerajaan Allah. Saudara terkasih. Nah, karena itu kita mesti biasakan dong. Ikuti selera Tuhan. Ikuti selera sorgawi. Kita harus belajar menjadi orang Kristen yang tunduk kepada selera sorgawi. Ya. Nah, kita tidak bisa campurkan antara selera sorga dengan selera dunia. Ya Pak Pendeta, nanti kalau saya sudah di gereja baru saya ikut selera sorga lah. Kalau nanti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu aku selera dunia lagi. Tidak bisa, saudaraku. Saudara ketika memutuskan menjadi orang percaya, menjadi anak Tuhan, otomatis saudara harus meninggalkan cara hidup kita yang lama. Saudara terkasih dalam Tuhan. Rasul Petrus mengatakan begini dalam suratan 1 Petrus. Mari kita lihat teks itu. Saya mau baca, saya tiba-tiba diingatkan dengan ayat ini. Pasal yang kedua. Sabar ya. Kitab 1 Petrus pasal 2. Ya betul. Mari kita lihat ayat 9. Ayat 9 dan ayat 10. 1 Petrus 2. Ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar. Dari mana? Kegelapan kepada terang yang ajaib. Ayat 10 jemaat Tuhan. 1, 2, 3. Amin. Kita dikatakan dulu gelap. Dulu bukan umat Allah. Sekarang sudah menjadi umat Allah. Makanya saudara terkasih dalam Tuhan, tidak ada alasan untuk tidak menjadi orang-orang yang mengikuti kemauan dan selera sorga. Mau buat Tuhan senang, maka harus ambil keputusan, saudara, untuk hidup berbeda. Tidak bisa tak sama. Ya. Saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, karena itu pagi hari ini saya mau bahas, ya, bagaimana kita mengetahui atau melakukan sesuatu yang benar-benar ini membuat Tuhan senang. Satu, yang pertama, kalau saudara mau melakukan segala sesuatu yang membuat Tuhan senang, maka prinsip yang harus kita pakai yang pertama adalah dasarnya adalah firman Tuhan. Ya. Kalau mau melakukan segala sesuatu yang menyenangkan Tuhan, itu dasarnya prinsipnya harus firman Allah. Back to Bible. Lakukan segala sesuatu berdasarkan kebenaran. Pilih jodoh mesti sesuai firman. Cari pekerjaan mesti sesuai firman. Bekerja mesti sesuai firman. Saudara, rumah tangga mesti sesuai firman. Pelayanan harus sesuai firman. Apapun, saudara, dasarnya itu adalah Alkitab. Prinsipnya adalah Alkitab. Maka sekalipun orang lain tidak senang, orang lain tidak suka, tapi pasti Tuhan senang. Amin. Lihat ini ayat Galatia 1 ayat 10. Perhatikan, saudara terkasih dalam Tuhan. Kitab Galatia pasal yang pertama ayat yang ke-10. Kitab Galatia pasal 1 ayat yang ke-10. Ya, 1, 2, 3. Jadi, bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku, Paulus bilang, saya tidak mencari kesukaan manusia. Saya mencari kesukaan Allah. Saudara, dalam konteks ini dia bicara soal apa? Mari kita lihat konteksnya. Galatia 1 mundur di ayat 6. Perhatikan. Galatia 1 ayat 6. Ini ayat 10 ya. Kita lihat konteksnya ayat 6. 1, 2, 3. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh karena kasih karunia Kristus telah memanggil kamu, dan lihat I-nya ditulis dengan I kecil. Injil lain, kabar baik lain, firman lain. Paulus bilang, saya heran, kok kamu jadi orang Kristen yang gampang sekali berpaling dari Tuhan, lalu mengikuti kabar baik yang lain. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ayat 7. Saudara lihat ayat 7.
Yang sebenarnya bukan. Lihat, I tadi di ayat 6 itu I-nya kecil. Injil lain itu. I yang di sini I besar. Artinya yang sebenarnya bukan firman. Yang sebenarnya bukan Alkitabiah. Hanya dikatakan ada orang yang mengacaukan kamu. Dan yang bermaksud untuk memutarbalikan Injil Kristus. Saudara terkasih dalam Tuhan. Makanya Paulus kemudian lanjut di ayat 10 tadi. Jadi, adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia atau berkenan kepada Allah? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Nah, hari ini saya mau sampaikan kepada kita semua jemaat Tuhan. Mari kita bergantung sepenuhnya kepada kebenaran. Sebab tanpa dasar firman, tanpa dasar Alkitab, maka sesungguhnya saudara yang terkasih dalam Tuhan, apapun yang kita lakukan hari-hari ini, ya, cuman kita yang senang. Cuman kita yang suka, tapi Tuhan tidak suka. Orang di sekitar kita yang senang, mungkin istri, mungkin suami, mungkin anak-anak, mungkin orang tua kita senang, tapi Tuhan tidak senang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kenapa? Karena kita melakukan semua tidak melakukan dengan prinsip kebenaran. Injil Kristus, firman Allah itu tidak menjadi patokan kita. Itu tidak menjadi dasar pelayanan kita, dasar rumah tangga kita, dasar pekerjaan kita. Dan kita seperti orang dunia. Karena orang dunia itu kan begitu. Yang penting saya suka. Hedonisme. Yang penting bagaimana orang di sekitar saya happy. Itu pikiran mereka. Mereka tidak persoalkan soal bagaimana Tuhan mau senang atau tidak. Tapi orang percaya anak Tuhan berbeda. Kita mau melakukan sesuatu untuk kepentingan kerajaan Allah. Karena kita bukan warga dunia. Tapi kita warga kerajaan Allah. Dan raja di atas segala raja harus senang terhadap apa yang kita lakukan dan praktekkan. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya pernah bikin video yang hampir membawa saya masuk polisi, penjara. Iya saudara. Karena saya membuat komentar tentang gereja yang menyanyikan lagu dunia di dalam gereja. Gereja loh, tapi menyanyi lagu dunia di dalam gereja. Saudara terkasih. Waktu saya unggah di YouTube, kemudian mereka bilang ini pencemaran nama gereja. Loh, Alkitab itu dasar kita. Di mana ada ayat yang menyatakan menyanyilah lagu Michael Jackson atau lagunya siapa? Ya saudara, sambil angkat tangan menyembah Tuhan. Ya saudara, di dalam gereja kan tidak ada. Yang ada cuma saudara Mazmur 1 sampai Mazmur 50. Puji-pujian bagi Allah sekian banyak. Lalu kemudian ada ayat dalam Efesus pasal yang kelima yang mengatakan mulai ayat yang ke-18, 19, 20. Bermazmurlah bagi Allah, nyanyikanlah nyanyian rohani bagi dia. Saudara. Tapi ada banyak orang yang mau supaya manusia senang. Supaya saudara manusia yang suka. Tuhan tidak perlu suka. Yang penting bagaimana ibadat kita banyak orang. Yang penting bagaimana orang rame-rame suka gereja kita. Saudara terkasih dalam Tuhan, di Jakarta pun ada. Tahun lalu saya datang ke Jakarta, ketemu dengan teman saya. Lalu teman saya itu bilang, wah gereja kami itu bagus sekali tuh. Karena di sana, wah semua bisa kita lakukan enak-enak aja. Mau dance bisa, ya. Mau apa saja bisa. Wah bagus itu. Ya saudara. Dance-nya lagu apa? Tanya saya. Pokoknya yang penting lagu lah kita bisa dance-dancean. Ya. Saudara, ada banyak orang yang mencari bukan kesukaan Tuhan, tapi kesukaan manusia. Ada begitu banyak. Ini saya bicara dalam konteks pelayanan. Belum lagi kalau di luar konteks yang lain. Saudara. Banyak orang yang cari bagaimana saya senang. Bagaimana saya senang. Enggak pikir Tuhan senang. Bagaimana saya bisa happy. Sebagian lagi memakai teori-teori kemakmuran. Ya. Supaya kaya. Saya bagaimana caranya? Ingatlah. Kaya ini mau berapa lama? Ya. Kaya ini paling top itu ya saudara 70, 80. Ya itu kayanya kita. Ya, kalau toh masih hidup 80 tahun pun, saya rasa kekayaan kita tidak bisa nikmati lagi. Ya, saudara bayangkan Anda punya rumah 5 lantai kaya ya. Umurmu sudah 80 tahun. Duduk di kursi roda, mau kemana?
Paling top di kamar, toilet. Kamar, toilet. Meskipun rumahmu 5 lantai. Mobilmu banyak. Ada Alphard, Fortuner, apalagi Innova. Pokoknya semua mobil jenis ada. Nah, umur segitu mau naik kemana? Ya sudah, paling ambulans. Uangmu di semua ATM ada. Bank ada. Umur segitu mau nikmati berapa banyak? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Paling cuman pakai berobat sakit jantung, paru-paru, ya kolesterol. Cuman gitu doang. Gak bisa buat happy-happy, jalan-jalan. Gak bisa umur segitu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tinggal tunggu hari death. Hari mati. Makanya saudara terkasih dalam Tuhan, jangan berpikir hanya untuk sesaat. Hanya kesenangan-kesenangan sesaat. Berpikirlah bagaimana selama saya hidup Tuhan disenangkan lewat hidup saya. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Pikir itu. Bangun pagi pikir hari ini bagaimana Tuhan saya senangkan engkau. Itu yang mesti dipikirkan. Paulus mengatakan begini. Roma pasal yang ke-11 ayat 36. Lihat teks ini. Roma 11 ayat 36. Ya. Mari kita baca ini teks. Roma 11 ayat 36. Jemaat 1, 2, 3. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala sesuatu dari dia. Kalau kita rincikan segala sesuatu terlalu banyak. Baju dari dia, sepatu dari dia, hidup dari dia, rumah dari dia. Semua dari dia. Tapi sekali lagi, bagi dia sudah belum? Dari dia sudah. Bagi dia sudah belum? Untuk Tuhan sudah belum? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pemuda-pemudi di tempat saya sudah bilang sama mereka. Ingat, HP-mu itu adalah dari Tuhan. Nah, karena itu gunakanlah handphonemu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau HP-mu itu tidak untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, saya doakan. Dalam waktu cepat HP-mu rusak, error alias pokoknya hancur, pokoknya yang pasti itu. Karena kamu tidak tahu itu dari Tuhan. Facebook dari siapa? Dari Tuhan. TikTok dari siapa? Dari Tuhan. Pakai untuk Tuhan. Tidak ada yang namanya tidak dari Tuhan. Semua dari Tuhan. Orang-orang yang bisa bikin TikTok, Facebook, YouTube, kan Tuhan yang kasih hikmat. Kalau Tuhan tidak kasih hikmat, mana bisa dia bikin-bikin gitu? Tidak bisa. Karena itu kita yang pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara. Banyak orang pakai TikTok untuk setan. Pakai YouTube untuk setan. Facebook untuk setan. Ya. Untuk dunia semua dia pakai. Ya. Semua ini kita harus tahu bahwa ini semua dari Tuhan. Makanya kembalikanlah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Prinsip yang kita pakai adalah seorang firman Allah. Kalau firman Allah tidak menjadi dasar di dalam hidup kita, maka saya ulang yang kita cari bagaimana saya senang. Ya. Bagaimana saya suka, ya bagaimana saya happy. Itu aja yang kita pikirkan. Kita tidak akan pikir soal bagaimana Tuhan disenangkan. Padahal prinsip ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan, berbeda sekali dengan prinsip yang dikembangkan oleh dunia. Ya. Kadang-kadang dalam kita melakukan kebenaran, saudara ada harga yang harus kita bayar. Waktu kita saudara menerapkan ajaran-ajaran kitab suci secara benar di dalam hidup kita, itu tidak sedikit menuai konflik, menuai tantangan, saudara. Tetapi itu yang Tuhan kehendaki, itu standar yang Tuhan mau. Ya. Yang penting dasarnya kebenaran. Saya berikan contoh misalnya ya jemaat ini, Wahyu pasal yang kedua. Mari kita lihat ayat 10. Kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Ya. Janganlah takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Ini jemaat Smyrna.
Jemaat Smyrna ini jemaat yang takut Tuhan, jemaat yang setia. Nanti kita akan lihat ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Tapi saya baca habis ayat 10. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Lihat ayat 8 dan 9. Perhatikan, jemaat membaca 1, 2, 3. Ayat 9, 1, 2, 3. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun dan fitnah mereka yang menyebut diri orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Mereka susah miskin secara jasmani, tetapi Tuhan puji mereka. Namun engkau kaya. Kaya ini kontras dengan miskin dan susah tadi di ayat 9 bagian A. Dalam hal apa? Tentu kaya di sini bukan hal jasmani. Karena kaya secara jasmani mereka miskin, mereka tidak punya apa-apa, mereka susah. Ya. Tapi secara rohani Tuhan nilai mereka kaya. Dan itu membuat Tuhan senang dengan jemaat ini. Karena melihat kehidupan mereka kaya secara rohani. Nah, bagaimana orang bisa kaya secara rohani kalau firman Allah tidak menjadi pegangan dalam hidupnya? Tidak mungkin, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Orang Kristen yang kaya secara rohani itu karena firman Allah. Makanya Yesus pernah berkata begini dalam Matius 4 ayat 4. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya bahwa hidup manusia ini akan pincang kalau manusia itu hanya memperhatikan roti. Roti itu bicara soal jasmani. Ya. Kalau dia tidak melihat firman Allah sebagai bagian penting dalam hidupnya, pincang. Jasmaninya kaya, rohaninya miskin. Tapi jemaat ini justru berbeda. Mereka lebih memperhatikan sisi rohani mereka dibandingkan sisi jasmani. Makanya Tuhan puji mereka. Saudara, beda dengan ini ya, Wahyu 3 ayat 14. Mari kita lihat jemaat yang ada di Laodikia. Sama-sama di Asia Kecil. Tapi beda. Yang ini justru kaya jasmani, miskin rohani. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar. Permulaan dari ciptaan Allah. Ayat 15. Perhatikan dibaca. 1, 2, 3. Tidak dingin dan tidak panas itu menggambarkan hidup rohani mereka. Jadi kalau mau dibilang tidak Kristen, mereka Kristen. Kalau dibilang Kristen juga tidak jelas Kristennya. Nah itu makanya dipakai kata tidak dingin, tidak panas. Ayat 16. Mari lihat lagi. 1, 2, 3. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau tidak panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Memuntahkan itu membuktikan Tuhan tidak senang. Itu bahasa tipologi yang dipakai. Jadi Tuhan tidak suka yang namanya dimuntahkan. Ya sudah. Tuhan tidak senang ini jemaat ini kok nggak dingin, nggak panas. Antara Kristen iya tidak iya. Ya. Kenapa mereka begitu? Ayat 17. Mari kita lihat. 1, 2, 3. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku. Dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau malang, miskin, buta, dan saudara lihat. Kaya padahal loh, tapi ternyata miskin rohani. Kalau Smyrna tadi miskin jasmani, kaya rohani. Saudara, kalau yang ini kaya jasmani, miskin rohani. Kalau saudara lihat tadi di Smyrna tidak ada kata aku memuntahkan engkau. Tidak ada. Tuhan tetap senang meskipun orang itu miskin. Tetapi rohaninya kaya, Tuhan senang. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan. Kenapa demikian? Karena kekayaan di dalam konteks kita perjanjian baru. Saudara, itu bonus. Itu tambahan. Matius 6 ayat 33 bilang begini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Yang namanya tambah itu bonus, saudara. Jadi kekayaan yang kita peroleh itu bonus, bukan karena usaha kita. Amsal 10 ayat 22. Lihat ayat ini. Ini dalam kacamata rohani Kristen ya, bukan kacamata dunia. Amsal 10 ayat 22. Sama-sama. 1, 2, 3. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini konsep kekristenan. Jadi kita kejar apa? Yang kita kejar itu kebenaran.
firman Allah, bukan kekayaan. Kekayaan itu Tuhan tambahkan. Nah, jemaat yang ada di Laodikia beda. Dia kejar kekayaan, jasmaninya rohaninya dia biarkan. Akhirnya melarat, miskin, malang, buta, telanjang rohaninya. Saudara terkasih dalam Tuhan. Dan orang-orang seperti ini saya ulang lagi. Karena prinsip mereka bukan kebenaran. Tapi yang penting kita kaya. Aku kaya. Aku tidak kekurangan apapun. Nah ini saudara terkasih dalam Tuhan. Prinsip seperti ini kita mesti rubah. Ya. Dan karena itu saudara, kita beribadah, kita cari Tuhan bukan untuk menyenangkan kita, tetapi untuk menyenangkan Tuhan. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita beribadah, kita cari Tuhan. Saya jadi orang Kristen bukan untuk saya senang, tetapi untuk Tuhan senang. Kalau Tuhan senang, luar biasa saudara terkasih dalam Tuhan. Hidup kita juga pasti akan diberkati Tuhan. Ya, secara jasmani. Karena itu saudara, prinsip motivasi kita beribadah tidak boleh untuk mencari keuntungan secara lahiriah. Prinsip kita beribadah adalah bagaimana Tuhan disenangkan. Makanya tadi saudara kalau baca surat Timotius itu jelas. Paulus sedang menegur mereka yang datang beribadah hanya untuk kepentingan-kepentingan jasmani. Mereka yang datang beribadah hanya untuk cari hal-hal yang sifatnya sementara. Bukan cari hal yang kekal. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tapi hari ini kita semua mau dikuatkan. Kalau saudara dan saya mau Tuhan senang, mari pakai firman sebagai prinsip dalam hidup saudara. Saya mesti lakukan apa yang Tuhan senang. Firman Tuhan, apa-apa dasarnya kebenaran. Apa-apa prinsip firman. Apa-apa dasarnya kebenaran. Kalau hidup saudara lakukan demikian, saya percaya saudara, Tuhan disenangkan dan dia pun akan menyenangkan saudara. Pasti saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, cara Tuhan untuk menyenangkan kita terlalu banyak. Ya, saudara terkasih, bukan dengan harta jasmani. Ya, tetapi dia akan mengenyangkan kita dengan berbagai cara. Damai sejahtera dia limpahkan, sukacita dia limpahkan, kekuatan dia limpahkan atas hidup kita. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan. Kalau jasmani itu bisa membuat orang memiliki kekuatan, saudara, tidak ada orang kaya bunuh diri. Tidak ada orang kaya yang saudara stres, lalu kemudian pakai ekstasi, pakai narkoba, tidak mungkin. Tapi dalam realita ada begitu banyak orang kaya yang tidak memiliki damai sejahtera. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya pernah didatangi orang yang ya memang diberkati Tuhan secara jasmani. Ya. Dia datang, dia bilang, "Bapak, saya ini nggak bisa tidur tiap malam. Rasanya panas sekali." Saya bilang, "Bapak, minta maaf Pak. Di kamarnya Bapak AC-nya mati ya?" "Enggak Pak, aku udah setel 16 derajat Celcius. Tapi kok rasanya panas sekali gitu." Panas ya sudah, panas sekali. Loh, AC-nya 16. Aku 23 aja udah kedinginan Pak. Ya, ini 16 kok tambah kepanasan. Panasnya dari mana? Nggak tahu, aku gelisah Pak. Udah buka baju, tidurku udah kesana kesini, ya, balik bantal kiri kanan, tetap aja aku panas terus. Ya saudara, ternyata ada sesuatu yang tidak dia bisa bereskan dari dalam diri. Hanya Tuhan Yesus yang bisa bereskan. Saudara terkasih, hartanya yang banyak tidak bisa. Ya. Selama ini dia cuma mencari kesenangan dirinya, tapi dia lupa senangkan Tuhan. Karena dia lupa senangkan Tuhan, dia punya segalanya, tapi dia tidak memiliki damai sejahtera. Saudara, karena kita berkata damai sejahtera sumbernya dari Allah. Yohanes 14 ayat 27. Ya, tidak ada damai sejahtera dari dunia ini. Mau punya segalanya, tapi kalau tidak ada damai sejahtera, mau bikin apa? Sukacita ini hanya datang dari Tuhan, tidak ada dari dunia ini. Ya. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, kamu mau hidup sesuai firman? Hidupmu pasti diberkati juga. Amin. Ya, jadi kalau Tuhan senang luar biasa, saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi sekarang tuh cari kesenangan Tuhan, cari kesenangan Tuhan, cari kesenangan Tuhan. Kalau kita cari kesenangan Tuhan, Tuhan itu dahsyat buat kita. Amin, saudara. Ya, saudara terkasih di dalam Tuhan. Jadi tidak usah cari muka dengan Tuhan, ya, saudara. Banyak orang cari muka supaya Tuhan berkati dia. Tidak usah, kalau engkau senangkan Tuhan, Tuhan pasti akan senangkan engkau. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan.
Itu saja prinsipnya. Yang kedua, bagaimana Tuhan bisa disenangkan? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau baca bagian firman Tuhan ini. Tuhan akan disenangkan jikalau kita melakukan apapun itu atas izin Tuhan. Ya. Tadi saya ulang, atas prinsip firman. Yang kedua, atas izin Tuhan. Kalau Tuhan tidak izin, jangan coba-coba. Yakobus 4 ayat 15. Mari perhatikan teks ini. Kitab Yakobus pasal 4 ayat 15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Sebenarnya, yang ini kita harus lakukan. Jika Tuhan menghendaki. Nah, itu ada kalimat penting itu, saudara. Jika Tuhan menghendaki, kata menghendaki itu dalam bahasa teks Alkitab bahasa Yunani. Itu, saudaraku, jika Tuhan senang, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Berarti kalimat ini memberikan indikasi bahwa apapun yang kita lakukan itu atas izin Tuhan. Kalau Tuhan ya, berarti kita boleh lakukan. Kalau Tuhan tidak, kita tidak boleh lakukan. Sebaik apapun itu, sebagus apapun itu. Karena rancangan kita bukan rancangan Tuhan. Dan rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Lihat ayat ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kitab Yesaya pasal 55 ayat 8 dan ayat 9. Kitab Yesaya pasal 55 ayat 8 9 atau Yeremia, sabar kita lihat. Pasal 55 ada. Ayat 8 dan ayat 9. Ya, Yesaya 55, 8, 9. 1, 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancangan, dan jalanmu bukanlah jalan. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalan. Dan rancanganku dari rancangan. Beda kali itu, saudara. Makanya kita harus ikut itu. Apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saya. Apakah ini berdasarkan izin Tuhan atau tidak. Kalau Tuhan tidak izinkan, ya kita boleh punya rancangan besar. Kita boleh punya rencana banyak, saudara. Tapi kalau Tuhan tidak izinkan, ya kita tidak bisa paksa. Kita tidak bisa ngotot. Kita tidak bisa, saudara terkasih, untuk melakukan apapun. Sebab begitu kita melakukan, pasti akan melenceng. Begitu kita paksa untuk terobos, berarti kita melakukan itu bukan berdasarkan kesenangan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apapun kita mesti tunduk kepada izin Tuhan. Nah, itulah fungsinya kita berdoa. Berdoa itu bukan memaksakan kehendak kita. Tapi berdoa itu mencari kehendak Allah. Amin. Saya suka dengan gereja di tempat ini selalu mengakhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga. Ya, terus apa lagi? Dimuliakanlah siapa? Namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah di bumi. Jangan balik. Di sorga seperti di bumi. Di bumi itu seperti di sorga. Jadi kita berdoa diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk mengikuti kehendak Tuhan. Izin Tuhan. Tidak boleh paksa kehendak kita. Sebab waktu kita paksa kehendak kita, itu sudah berarti kita mengikuti hawa nafsu kita. Yakobus pasal yang kelima. Kalau saudara baca, engkau berdoa tapi engkau salah berdoa. Karena engkau doakan itu hanya untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi doa dong. Tapi ternyata gak sesuai dengan Tuhan punya mau. Tuhan gak izinkan tuh. Saudara, jadi berdoa itu bukan memaksakan kehendak kita. Tuhan, aku tidak mau tahu Tuhan. Aku yakin Tuhan. Pokoknya aku tidak mau tahu. Aku harus. Kau Tuhan apa? Ya saudara. Ada orang pernah bersaksi begini. Bersaksinya tuh lucu. Ya. Kenapa saya bilang lucu? Dia bilang begini. Saya punya suami sekarang sudah jadi kepala sekolah. Tapi saudara tahu. Itu gagal 5 kali. Tapi setiap kali saya berdoa terus. Dan doa saya yang kelima kali yang suami saya mau tes lagi ikut untuk jadi kepala sekolah. Saya sudah doa sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau kali ini lagi suamiku tidak diangkat, aku akan mundur dari pelayanan. Tuhan, aku akan mundur. Ingat itu Tuhan, aku akan mundur. Ya saudara. Nah ini pertanyaannya, siapa yang Tuhan? Kamu yang Tuhan atau Tuhan yang tetap Tuhan? Kalau modelnya seperti ini berarti kita yang jadi Tuhan. Tuhan jadi hamba.
Karena kita perintah Tuhan harus ikuti kemauan kita. Saudara, lalu dia bilang, puji Tuhan saudara-saudara. Ternyata yang kelima, Tuhan jawab. Ternyata doa ancam Tuhan itu luar biasa. Jangan saudara ya. Amin. Belajarlah menyatakan seperti Yakobus tadi ajarkan. Kalau Tuhan kehendaki. Amin. Kalau Tuhan mau, Tuhan Yesus, tahun ini saya naik pangkat. Kalau Tuhan mau, tahun ini ya rumah kami direnovasi. Kalau Tuhan mau, tahun ini kami akan berangkat ke kota ini, ke kota itu. Kalau Tuhan mau. Kalau Tuhan gak mau, ya udahlah. Tetap bersyukur dalam segala hal. Amin. Itu orang yang menyenangkan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau saudara punya 2 anak, yang satu datang, Bapak, aku gak mau tahu. Pokoknya sepatuku harus beli hari ini. Hari ini juga. Kalau tidak aku dicoret dari kakak. Saudara. Nah, ini anak kurang ajar. Ya saudara. Anak yang baik itu akan berkata kepada orang tuanya, Bapak, aku minta sepatuku udah robek, Pak. Kalau Bapak ada berkat, tolong beliin dong. Nah, itu anak yang baik, saudara. Oh ya, orang tuanya juga senang tuh. Tapi coba maksa begitu. Wah. Saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, jadilah anak-anak Tuhan yang tiap hari minta izin Tuhan. Amin. Minta izin Tuhan. Tuhan, saya mau ke kantor hari ini. Saya mau kerja hari ini, Tuhan. Kalau Engkau kehendaki, kalau Engkau mau, berkati saya dalam pekerjaan saya hari ini. Kalau Engkau mau, Tuhan. Ya. Kalau Tuhan tidak mau, ya terserah Tuhan. Kalau Tuhan izinkan saya hadapi segala sesuatu, ya Tuhan punya mau. Beri saya kekuatan, Tuhan. Ya, saudara, kita dilarang bersungut-sungut. Kita dilarang untuk mengeluh. Kita dilarang. Nyatakanlah kepada Tuhan saja. Izin Tuhan itu menjadi penting dalam hidup kita. Puasa boleh, tapi puasa itu bukan memaksakan kehendak kita. Saudara, doa apapun boleh, mau semalaman kah, setahunan kah, terserah. Tapi itu bukan untuk memaksa Tuhan supaya memenuhi kehendak kita. Tidak. Tetapi sesuai dengan keputusan Tuhan. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau Tuhan mau. Rasul Paulus itu loh, pernah sakit doa gak sembuh, doanya 3 kali. Saudara, lo Rasul hebat, sehebat Paulus loh. Tuhan cuma bilang begini, cukuplah kasih karuniaku. Justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Amin. Amin saudara. Jadi tidak harus kehendak Tuhan itu, saudara terkasih dalam Tuhan, selalu hal yang baik. Kalau saudara doa minta kesembuhan, dan hari ini Tuhan tidak mau sembuhkan, itu bukan berarti Tuhan tidak baik. Kalau saudara doa minta berkat, dan hari ini Tuhan bilang belum, itu bukan berarti Tuhan tidak sanggup memberkati. Tapi itu karena Tuhan belum izinkan terjadi dalam hidup kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini Tuhan senang dengan ini. Makanya hari ini saudara, mari kita semua yang hadir, ayo belajar cari kemauan Tuhan. Belajar cari senangnya Tuhan. Paling tidak 2 bagian ini penting. 1, firman. Ya. Jadi dengar firman itu untuk apa? Dengar firman itu untuk tahu bagaimana apa yang saya lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya. Yang kedua ingat, saudara, kita mau semuanya izin Tuhan. Izin Tuhan. Izin Tuhan. Bukan maksa Tuhan, tapi izin Tuhan. Kalau kita lakukan itu, saudara, Tuhan disenangkan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, saya mau Tuhan disenangkan. 1, 2, 3. Sekali lagi, saya mau Tuhan disenangkan. Bilang samping kiri kanan, terlalu banyak yang Tuhan sudah buat kita. Amin. Karena itu lakukan sesuatu untuk Tuhan. Apa prinsipnya firman Allah? Prinsipnya izin Tuhan. Itu 2 penting. Kalau kita lakukan, hidup kita tiap hari menyenangkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari pemain keyboard maju ke depan. Kita bersyukur firman Tuhan. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Kita naikkan ini puji.